Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah ekonomi manajerial, namun pada pembelajaran video. Baik, hari ini kita akan membahas tentang apa itu penawaran. Seperti minggu lalu kita sudah membahas permintaan. Hari ini kita akan membahas penawaran dan juga sedikit tentang keseimbangan antara permintaan dan juga dengan penawaran. Baik, yang pertama permintaan dan penawaran. Ya, permintaan seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu disebut juga dengan demand, dan penawaran kita sebut dengan supply. Merupakan informasi dasar bagi para pelaku ekonomi guna menyusun strategi atau kiat untuk mencapai tujuannya. Nah, permintaan merupakan informasi yang menggambarkan tentang peluang bagi produsen. Sedangkan bagi konsumen sendiri, permintaan merupakan informasi dasar mengenai kecenderungan perubahan harga barang dan jasa. Kemudian, untuk penawaran sendiri bagi produsen merupakan informasi mengenai persaingan bisnis, dan bagi konsumen merupakan informasi mengenai peluang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsinya. Sedangkan bagi pemerintah berguna untuk perencanaan secara makro. Masih sama antara permintaan dan penawaran. Untuk jenis barang dan jasa dibedakan menjadi normal goods, inferior goods, ada barang dan jasa utama, ada substitution goods, complement goods, public goods, dan private goods. Kemudian di sini ada contoh. Kalau minggu lalu kita membahas tentang soal tentang permintaan barang dan jasa ya dalam sebuah studi kasus. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang soal yaitu fungsi penawaran, di mana supply atau penawaran adalah kuantitas produk yang ditawarkan atau dijual di pasar secara umum sangat tergantung pada sejumlah variabel. Sebelum kita mengerjakan soal lebih lanjut, kita harus tahu dulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari penawaran ya, dimana QSX adalah quantity supply of barang X ya, dimana terdiri atau terpengaruhi oleh yang pertama harga dari produk X, kemudian yang kedua ada harga input yang digunakan untuk memproduksi produk X, kemudian ada harga untuk produk lain atau barang pengganti, ada tingkat teknologi yang tersedia, kemudian ekspektasi produsen terhadap harga produk di masa mendatang. N ini adalah banyaknya perusahaan yang memproduksi produk yang sama, dan O ini adalah faktor spesifik dari penawaran produk tersebut. Nah, kemudian variabel lain yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada perubahan teknologi, yang ketiga ada perubahan aturan pemerintah, yang keempat ada keadaan alam, yang kelima adalah jumlah penjual. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu. Yang pertama biaya faktor produksi. Di sini menyangkut harga faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang seperti tenaga kerja, biaya bahan baku. Maka semakin tinggi harga faktor produksi, berarti juga biaya produksinya akan meningkat. Ya, tentunya dengan asumsi ceteris paribus, maka secara alamiah produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan dan sebaliknya. Nah, tentunya untuk produsen sendiri tidak mau rugi ya. Nah, kemudian perusahaan itu akan menganalisis data tentang biaya produksi perharinya. Nah, apabila perusahaan memilih untuk mengurangi jumlah produksi, tentu penawarannya akan semakin menurun. Nah, apabila perusahaan memilih mengurangi porsi atau menaikkan harga jual, perusahaan juga akan menurunkan penawarannya. Hal ini disebabkan perusahaan takut kalau produknya tidak laku di pasaran, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian adanya perubahan teknologi. Dalam hal ini, perubahan teknologi yang semakin baik dan tepat menyebabkan adanya efisiensi yang semakin tinggi.
Akibatnya keuntungan yang diterima produsen akan semakin besar, sehingga kemampuan perusahaan dalam memproduksi akan semakin besar. Jadi skala produksinya juga semakin besar dan jumlah yang ditawarkan akan semakin banyak, tentunya dengan bantuan teknologi seperti mesin-mesin modern dan juga teknologi lain di bidang IT misalnya. Kemudian contoh ya, seorang pengrajin sepatu ketika belum adanya mesin dapat menghasilkan sepatu 250 pasang seminggu. Tapi ketika menemukan mesin yang dapat memproduksi sepatu menjadi 1000 pasang dalam seminggu, jumlah penawarannya pun akan bertambah dan skala produksinya juga akan meluas. Nah, kemudian perubahan aturan pemerintah juga mempengaruhi terkait dengan penawaran, di mana seperti pajak. Ketika pemerintah menaikkan pajak, maka biaya pengeluaran produsen akan semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Sebagai contoh, pada waktu pemerintah masih memberikan subsidi BBM, perusahaan dapat melakukan proses produksi dengan biaya yang relatif murah. Namun, setelah kebijakan subsidi BBM itu dikurangi, biaya produksi meningkat. Jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Nah, kemudian yang keempat, adanya keadaan alam. Ini juga turut mempengaruhi penawaran ya suatu perusahaan terhadap barang dan jasa yang diproduksinya, di mana ketika terjadi bencana alam, faktor produksi mengalami kerusakan, maka jumlah barang yang dihasilkan pun semakin berkurang. Pengaruh alam terutama akan mempengaruhi penawaran produk pertanian dan perikanan. Misalnya bagi para petani, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen sehingga jumlah barang yang ditawarkan, misalnya beras, akan berkurang. Nah, kemudian yang kelima, ada perkiraan di masa depan. Ini terkait juga dengan ekspektasi, di mana masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misal, seorang produsen memperkirakan harga suatu barang akan meningkat bulan depan, maka produsen akan menyimpan sejumlah barangnya di gudang untuk dijual bulan depan. Ini mengurangi jumlah penawaran saat ini. Kemudian di sini ada jumlah produsen ya. Jadi jumlah produsen itu akan memengaruhi persaingan, di mana akan semakin banyak penawaran barang dan jasa karena barang produksi yang dihasilkannya itu juga semakin beragam dan sangat kompetitif di pasar. Kemudian di sini ya, sebelum kita membahas ke soal, saya akan membahas tentang hubungan antar variabel dalam fungsi penawaran seperti yang saya bahas pada minggu lalu pada permintaan, di mana harga produk atau PX itu akan selalu hubungannya positif atau searah dan tandanya positif gitu ya. Ini kenapa? Karena semakin tinggi harga produk, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan semakin tinggi. Kemudian lain halnya dengan harga input. Ketika harga input itu atau harga bahan baku itu mahal atau faktor produksi yang lain itu mahal, maka biaya produksi akan meningkat, maka produsen akan mengurangi jumlah penawarannya karena dikhawatirkan adanya kelebihan penawaran di pasar. Kemudian ada harga produk lain yang berkaitan. Untuk barang komplementer sendiri itu positif, dan untuk produk substitusi sendiri itu adalah negatif. Untuk komplementer adalah barang pelengkap ya, jadi barang yang melengkapi. Ketika harga suatu produk meningkat, maka jumlah barang pelengkapnya produsen itu akan meningkatkan juga jumlah penawarannya.
Tapi ketika untuk barang substitusi, ketika harga produk yang ditawarkan itu sedang meningkat, maka produk penggantinya harganya penawarannya akan semakin tinggi ketika yang lain sedang rendah. Kemudian ekspektasi harga pada produk di masa mendatang itu juga negatif ya. Kemudian tingkat teknologi yang dipakai itu positif. Tadi semakin produsen dapat menggunakan teknologi yang canggih, maka akan memperluas skala produksi ya, meningkatkan penawaran juga. Kemudian banyaknya perusahaan sejenis juga positif dalam hal ini, karena persaingannya akan semakin meningkat. Nah, di sini nanti bisa dicek lagi ya, di e-learning akan saya unggah materinya, di mana ada soal terkait fungsi penawaran ya, ruang pusat perbelanjaan di mall dan mall di Surabaya tahun 1996 adalah sebagai berikut ya, dimana semuanya itu US dollar per meter persegi ya. Anda diminta tentukan fungsi penawaran, hitung besar kuantitas penawaran, sewa ruang mall, dan gambarkan fungsi supply ya. Untuk penawarannya masih sama seperti fungsi permintaan, kita masukkan angka-angkanya ke sini. Nah, untuk PI nya sudah diketahui di situ. Harga rata-rata biaya pembangunan peruangan itu 500 US dollar per meter persegi. Kemudian untuk PR-nya, PR itu adalah rata-rata harga sewa ruang perkantoran itu 25 meter persegi per US dollarnya per bulan. Dan juga ada NF itu adalah jumlah pengembang yang menawarkan sewa ruang ya, jadi bisa dimasukkan ke sini. Kemudian kita bertemu dengan fungsi penawaran yang baru, yaitu QSX sama dengan 100 plus 7 PE. Kemudian kita mau tahu kuantitas penawarannya berapa gitu ya. Untuk PX nya sendiri tadi diketahui rata-rata sewanya yaitu 75 meter persegi ya, US dollar. Kita masukkan di sini 75 US dollar per meter perseginya. Kemudian ketemu di sini kuantitas penawarannya sejumlah 625.000 meter persegi. Nah, ketika kita mau buat kurva, kita buat titik potong sumbu X ya, sumbu QSX maksud saya, dimana syarat PX nya itu harus dinolkan dulu, kemudian ketemu titiknya di 100 untuk X nya, Y nya 0, kemudian untuk PX nya adalah syaratnya QX nya yang 0, kemudian ketemu sumbu X nya 0 dan sumbu Y nya 14,28. Untuk menentukan kurva, untuk titik potongnya dalam hal ini untuk sumbu QSX syarat PX nya itu sama dengan 0. Ketika PX nya itu 0, maka untuk sumbu QSX nya adalah 100. Dan ketika sumbu kita mau cari PX nya, syarat QSX nya adalah 0, maka ditemukan ketika QSX nya 0, maka sumbu PX nya adalah 14,28. Baik, ini ketemu gambarnya. Baik, akan saya lanjutkan. Adanya kesepakatan antara konsumen yang akan membeli dengan produsen yang akan menjual barang atau jasa yang sama.
disebut juga dengan market equilibrium atau keseimbangan pasar, terjadi ketika QD sama dengan QS, di mana terjadi kelebihan penawaran akan mengakibatkan jumlah yang ditawarkan di pasar melebihi jumlah barang yang diminta oleh pembeli, dan kelebihan permintaan adalah jumlah yang diminta pembeli melebihi daripada yang ditawarkan oleh penjual. Nah, berikut adalah gambaran secara grafik tentang keseimbangan pasar yang ditunjukkan pada titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Di sini ada titik E, ini yang disebut dengan titik equilibrium atau keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal analisis keseimbangan pasar, di mana terdapat persamaan QSX yaitu 10.000 plus 250 PX dan diketahui QDX 20.000 minus 750 PX. Yang ditanyakan dalam soal ini harga dan kuantitas keseimbangan. Yang kedua, kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran. Kemudian yang ketiga adalah kurva. Jadi untuk menjawab soal tersebut kita harus buat sebuah persamaan di mana QSX sama dengan QDX ya. Kita masukkan yang QSX dan QDX yang sudah diketahui, kemudian ketemu angka PX-nya adalah 10 US dollar per hari. Nah, kemudian kita akan mencari QSX di mana PX-nya tadi sudah diketahui 10.000 US dollar per hari. 10 US dollar per hari, maka kita kalikan saja, kita substitusikan, ketemu untuk kamar per bulan yaitu 12.500. Selanjutnya untuk menjawab kelebihan permintaan di mana QDX lebih besar dari QSX yaitu 20.000 minus 750 PX lebih besar daripada QSX-nya 10.000 plus 250 PX, ketemu 10 lebih besar daripada PX. Nah, untuk mencari kelebihan penawaran masih sama, QSX lebih besar daripada QDX ya, dimana ketemu juga PX-nya lebih besar daripada 10. Nah, kemudian untuk membuat kurva penawaran, untuk syarat titik potong sumbu QSX, syarat PX-nya harus 0 dan ketemu 10.000 dan juga 0 titiknya. Kemudian untuk titik potong sumbu PX, syarat QSX sama dengan 0, maka ketemu titiknya 0 dan minus 40. Oke, kemudian kurva permintaan, di sini kita akan menggambar kurva di mana QDX sama dengan 20.000 minus 750 PX, titik potong sumbu QSX, syarat PX-nya harus 0, ketemu sumbunya adalah 20.000 dan 0. Nah, titik potong sumbu PX, syarat QDX sama dengan 0, maka ketemu PX di sini adalah 0 dan 26,6. Kita tinggal hubungkan titik-titik tersebut. Nah, ketemu keseimbangan pasar di sini di 10 dan 12.500. Nah, untuk tugas nanti bisa dicek di e-learning, saya akan unggah. Silahkan untuk dikerjakan. Nanti akan saya buatkan tempat untuk upload tugas di e-learning. Begitu untuk perkuliahan kita pada bab penawaran dan keseimbangan pasar. Nanti kita akan lanjutkan ujian tengah semester, mudah-mudahan sukses semuanya, dilanjutkan dengan after mid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.